Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bahas kali ini tentang strategi dakwah Wanisanga. Yang pertama, strateginya Maulana Malik Ibrahim. Awal dakwahnya dengan cara pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Tapi upaya ini gagal ya, karena sebelum sampai ke tujuan rombongan terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Langkah berikutnya dengan mendirikan pondok pesantren. Upaya ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan serta kehidupan serta menghimpun para santri. Karena komitmen dan konsistennya ini Maulana Ibrahim mendapat julukan sebagai bapak atau ayah spiritual Wanisanga. Oke, lanjutnya Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Awal misi dakwahnya membangun pesantren di Ampel, Denta ya, dekat Surabaya. Beliau mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Murid-murid yang terkenal antara Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang tak lain adalah keduanya putra daripada Sunan Ampel sendiri. Ada lagi Maulana Ishak, ada Sunan Giri, ada Raden Fatah ya, Sultan Demak. Sunan Ampel dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai seorang yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Pada akhirnya Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam di seluruh wilayah Indonesia. Kesultanan Demak Bintoro menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Masjid Demak didirikan pada tahun 1478 yang diprakarsai oleh Sunan Ampel bersama para wali sanga. Lanjut. Sekarang Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim. Ya, saat itu masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Nah, para wali mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat ya, dengan menciptakan syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Sehingga kita sekarang mengenal gamelan sekaten ya, yaitu pengucapan masyarakat Jawa terhadap syahadatain ya. Angel Jawa ngomong syahadatain sekaten. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang adalah Durma, sejenis mosopat, yang menggambarkan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana ini. Karyanya berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan Sunuk Sunan Bonang atau Primbon Sunan Bonang. Sunuk ini berbentuk prosa dalam gaya Jawa, namun penggunaan kalimat-kalimatnya banyak sekali dipengaruhi bahasa Arab. Di antara karya lainnya adalah Sekar Dharma Wulan, Primbon Bonang 1 dan 2, dan Serat Rukul. Ya, lanjut. Sekarang Sunan Kalijaga ya, atau Raden Mas Syahid. Dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Nah, ini wali yang asli Jawa, yang lain dari Timur Tengah. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di satu daerah, tapi senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Sehingga wilayah dakwah Sunan Kalijaga sangat luas. Beliau mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati kepadanya. Mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat, mulai rakyat bawah hingga kalangan atas bahkan para penguasa.
Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah. Kultural, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami, khususnya yang bertemakan akhlak atau budi pekerti. Hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media penyebaran agama Islam ya. Nah, dalam bidang budaya Sunan Kalijaga memulihkan pembakaran kemenyan untuk mengharumkan ruangan. Semula pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijaga diubah fungsinya menjadi pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa. Dengan suasana ruangan yang harum itu diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Nah, Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman, ahli seni rupa, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Salah satu hasil karya Sunan Kalijaga adalah seni batik. Corak batik yang diberi motif burung merupakan buah karya Sunan Kalijaga. Burung dalam bahasa Jawa kami disebut kukina. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku yang artinya jagana dan kina artinya diucapkan. Dan bila digabungkan maka maksudnya adalah peliharalah ucapanmu sebaik-baiknya. Nah, salah satu ajaran etnis Sunan Kalijaga melalui corak batik. Oke. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, pendiri pesantren di daerah Giri sebagai pokoknya ya. Dari pesantrennya lahir dai-dai yang kemudian menyiarkan Islam ke Pulau Jawa bahkan sampai ke Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore ya, di Maluku sana. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, diantaranya Gula Ganti, Jamuran, Jendungan, Jor, dan Cuplak-Cuplak Suang. Ini yang sampai sekarang masih sering terdengar ya, Cuplak-Cuplak Suang. Oke, lanjut Sunan Derajat. Beliau membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Pedukuhan Derajat masuk wilayah Kabupaten Lamongan ya sekarang. Dalam bidang kesenian, beliau menggubah tembang Jawa, mocopat, pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singomangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sebagai sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat Pepali Pitu atau 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan masyarakat. Pitu itu malah sejak pertama membangun resep tiasing sesama, apa itu? Kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, jroning suka kudu eling lan waspada. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Sunan Derajat atau Raden Kosim, beliau membuat pusat belajar agama Islam di Lamang dan sudah nih ya. Sudah ya, maaf. Terus ketiga ya, ini ada ketiga, keempat. Oke, nanti kita lanjut. Ya, sekarang itu dulu. Karena hanya durasinya 10 menit, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.